Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan memaparkan modul ajar biologi fase E kelas 10 bab virus, yaitu bab yang kedua atau capaian pembelajaran yang kedua, virus. Identitasnya mata pelajaran biologi fase E kelas 10 semester 1. Kemudian alokasi waktunya untuk bab virus ini adalah 18 JP dengan 9 kali jumlah pertemuan. Jadi satu kali pertemuan ada 2 JP. Informasi khusus, kompetensi awalnya peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup. Peserta didik mampu membedakan berdasarkan karakteristik yang diamati. Peserta didik mampu mengidentifikasi sifat dan karakteristik sifat. Penguatan profil pelajar Pancasila, dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemennya akhlak kepada alam, dimensi kebinekaan global, elemennya refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dimensi bergotong royong, elemennya kolaborasi, dimensi mandiri, elemennya pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dimensi bernalar kritis, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan, dimensi kreatif, elemennya memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Sarana dan prasarana yang diperlukan: HP atau laptop, koneksi internet yang bagus, alat tulis seperti kertas plano, kertas warna-warni, gunting, lem, spidol, infokus, buku acuan pembelajaran. Target peserta didik adalah 12 rombel, karena di sekolah saya ada 12 kelas, dikalikan masing-masing kelas 36 siswa. Model atau metode pembelajaran yang digunakan: discovery learning, problem based learning dengan pendekatan saintifik. Metode yang digunakan: diskusi berkelompok, presentasi stand to stand, TTB, tonton tulis bagi, games. Alasan karena model pembelajaran ini dapat melatih sikap ilmiah dari peserta didik dan dapat menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan pembelajaran IPA. Komponen inti. 1. Capaian pembelajaran, kita tinggal copy pastekan yaitu dari elemen dan capaian pembelajaran pada fase E. Kemudian tujuan pembelajaran pada bab virus ini, tujuan pembelajarannya ada 9. Jadi satu kali pertemuan adalah satu kali tujuan pembelajaran. Ini kode ringnya adalah 10.21, 10 itu adalah kelasnya, kemudian 2 itu adalah bab kedua, dan 1 itu adalah pertemuan pertama. 10.2.1 peserta didik dapat menjelaskan asal, bentuk, dan struktur virus. Yang pertemuan kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi reproduksi virus. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi klasifikasi virus. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisa peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan penyakit pada hewan dan tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Yang keenam, peserta didik dapat menganalisa pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Yang ketujuh, peserta didik dapat memahami pandemi COVID-19, dampak dan solusinya. Yang kedelapan, peserta didik dapat menjelaskan pembiakan virus. Yang kesembilan, peserta didik dapat membedakan antara virus, viroid, dan prion. Yang ketiga adalah asesmen, dilaksanakan dalam 3 prosedur atau kegiatan dengan penjelasan berikut. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik terdiri dari diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Yang keduanya dilaksanakan pada awal pembelajaran, asesmen terlampir. Formatifnya, asesmen formatif dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan sebagai post-test. Kemudian sumatifnya, asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir materi virus setelah 9 kali pertemuan. Instrumen asesmen, asesmen keterampilan, lembar pengamatan, rubrik tes tertulis, pilihan ganda dan uraian, rubrik penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Dan semuanya ini nanti terlampir ya. Kemudian ada KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini dari tujuan pembelajaran tinggal dihilangkan peserta didik ya. Jadi semuanya mampu dapat
menjelaskan asal, bentuk, dan struktur virus ya. Dan ini nanti kalau kita buat satu file sendiri, KKTP bisa ditambahkan dengan nilai minimum ya, yang kalau dulu kita sebut sebagai KKM, kriteria minimal ya. Jadi di sini adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi nilai minimum yang dikatakan sebagai bahwa peserta didik tersebut lulus gitu ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik, selama 2 tahun ini kita mengalami pandemi Corona 19. Apakah kalian tahu penyebab COVID? Menurut kalian virus termasuk makhluk hidup atau benda mati? Yang keempat, pemahaman bermakna. Peserta didik dapat memahami tentang pentingnya mempelajari virus. Peserta didik dapat memahami pentingnya belajar cara penyebaran virus. Peserta didik dapat mempelajari kebiasaan hidup sehat. Nah, yang kelima adalah kegiatan pembelajaran. Di sini saya tuliskan kegiatan pembelajaran dari pertemuan 1 ya, sesuai dengan materi yang akan dibahas, yaitu asal, bentuk, dan struktur virus, sampai pertemuan ke-9. Jadi alokasinya masing-masing adalah 2 JP atau 1 JP-nya 45 menit. Jadi 2 kali 45 menit. Nah, di sini ada kegiatan awalnya, kemudian kemudian kegiatan intinya ya, ini kegiatan intinya. Kemudian di sini ada penutup yang terdiri dari resume dan refleksi. Nah, kemudian di pertemuan kedua ada reproduksi virus, alokasinya 2 JP juga, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Seterusnya sampai pertemuan ke-9, dan semua itu saya tuangkan dalam LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya akan saya taruh link blog saya Weti Yuningsi, di mana di situ sudah lengkap dari MA ini, dari modul ajar virus yang saya buat sampai LKPD ya. Kemudian ada juga asesmen diagnostiknya, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada asesmen keterampilannya, kemudian ada tes formatif yang ada pada masing-masing LKPD, karena setiap pertemuan itu akan dilakukan tes formatif. Selanjutnya ada juga asesmen sumatif yang dilakukan setelah 9 kali pertemuan, maka dilakukan tes sumatif gitu ya. Ya, sudah saya lampirkan juga. Jadi kalau Bapak Ibu semua Bapak Ibu guru ingin memakai modul ajar beserta dengan lengkap dengan asesmen dan LKPD-nya, boleh nanti dilihat di deskripsi video saya. Bisa diunduh karena dihubungkan dengan blog saya, dan silakan dapat diunduh, mudah-mudahan dapat menginspirasi dan bermanfaat. Saya Iri, demikian tadi pemaparan tentang pemaparan modul ajar virus fase E kelas 10 kurikulum merdeka yang telah saya buat. Mudah-mudahan dapat menginspirasi. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.